Halo semuanya, saya Rika Yoselin Silawan. Pada kesempatan ini saya membahas kasus 11 siklus konversi dengan dosen pengampu Raya Puspita Sari Hasibuan SE MSI. Berikut data konteks yang saya buat. Pertama, produsen mengirimkan pesanan produk ke Departemen Produksi. Kemudian, Departemen Produksi mengirimkan laporan pesanan produk ke sistem konversi. Kemudian, sistem konversi mengirimkan pembuatan perintah kerja ke supervisor. Lalu supervisor melanjutkan dengan mengirimkan dokumen kerja ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu Departemen Akuntansi Biaya mengirimkan file perintah kerja dan bahan baku persediaan ke supervisor. Lalu supervisor mengupdate file perintah kerja dan bahan baku persediaan ke sistem konversi. Lalu sistem konversi melanjutkan dengan mengupdate laporan bahan baku ke Departemen Persediaan. Lalu Departemen Persediaan melanjutkan dengan mengirimkan permintaan bahan baku ke Departemen Pengendalian Persediaan. Lalu Departemen Pengendalian Persediaan mengirimkan file permintaan bahan baku ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu Akuntansi Biaya mengirimkan voucher jurnal ke Departemen Pengendalian Persediaan. Lalu Departemen Pengendalian Persediaan mengupdate voucher jurnal ke Departemen Buku Besar. Dan Departemen Pengendalian Persediaan juga mengirimkan laporan bahan baku ke Departemen Persediaan. Dan Departemen Persediaan mengupdate laporan bahan baku ke sistem konversi. Kemudian di FD level 0. Pada di FD level 0, produsen mengirimkan pesanan produk ke sistem produksi. Kemudian dari sistem produksi dikirimkan pembuatan perintah kerja ke supervisor. Lalu supervisor mengirimkan dokumen kerja ke Departemen Akuntansi Biaya. Kemudian Departemen Akuntansi Biaya mengirimkan file perintah kerja dan bahan baku persediaan ke supervisor. Lalu supervisor mengupdate file perintah kerja dan bahan baku persediaan ke sistem produksi. Kemudian dari sistem produksi dilanjutkan ke sistem persediaan. Dari sistem persediaan dilanjutkan dengan mengupdate laporan bahan baku ke Departemen Pengendalian Persediaan. Kemudian dilanjutkan ke sistem pengendalian persediaan, yakni dengan Departemen Pengendalian Persediaan mengirimkan permintaan bahan baku ke sistem pengendalian. Kemudian dari sistem pengendalian dilanjutkan dengan mengirimkan file permintaan bahan baku ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu Departemen Akuntansi Biaya mengirimkan voucher jurnal ke sistem pengendalian persediaan. Lalu kemudian dari sistem pengendalian persediaan mengirimkan voucher jurnal ke Departemen Buku Besar. Kemudian di FD level 1. Pada di FD level 1 dengan produsen melanjutkan ke sistem produksi. Di sistem produksi dikirimkan pembuatan perintah kerja ke supervisor. Lalu supervisor mengupdate file perintah kerja dan bahan baku persediaan ke sistem produksi. Kemudian dari sistem produksi dilanjutkan ke sistem pencatatan. Dari sistem pencatatan dilanjutkan dengan mengirimkan dokumen kerja ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu dari Departemen Akuntansi Biaya dikirimkanlah file perintah kerja dan bahan baku persediaan. Dilanjutkan ke DFD level 2. File perintah kerja dan bahan baku persediaan dikirimkan ke sistem persediaan, lalu dilanjutkan ke sistem pengiriman laporan. Kemudian dari sistem pengiriman laporan dilanjutkan dengan mengupdate laporan bahan baku ke Departemen Pengendalian Persediaan. Lalu Departemen Pengendalian Persediaan mengeluarkan permintaan bahan baku yang akan dilanjutkan ke DFD level 3. Pada DFD level 3, permintaan bahan baku dikirimkan ke sistem pengendalian persediaan, lalu dilanjutkan ke sistem validasi. Kemudian dilakukan dari sistem validasi, dilanjutkan dengan mengirimkan file permintaan bahan baku ke Departemen Akuntansi Biaya. Kemudian Departemen Akuntansi Biaya mengirimkan voucher jurnal ke sistem validasi. Setelah itu, setelah melakukan pemvalidasian di sistem validasi, maka dilanjutkan ke Departemen Buku Besar dengan mengupdate voucher jurnal yang didapatkan dari Departemen Akuntansi Biaya. Berikut bagan alir yang saya buat tentang siklus konversi. Pertama, produsen membuat data pesanan produk, lalu dikirimkan ke Departemen Produksi. Setelah Departemen Produksi menerima dokumen pesanan produk dari produsen, Departemen Produksi melanjutkan dengan membuat data pesanan produk dan surat perintah kerja.
Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan dokumen surat perintah kerja dan data pesanan ke supervisor. Lalu, supervisor membuat surat perintah kerja dan bahan baku sesuai dengan dokumen yang diterima dari Departemen Produksi. Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan dokumen surat perintah dan data bahan baku ke Departemen Akuntansi Biaya. Lalu, di Departemen Akuntansi Biaya dilakukan proses pembuatan file perintah kerja yang kemudian dikirimkan kembali ke supervisor. Lalu, supervisor membuat data bahan baku yang dibutuhkan dan kemudian dikirimkan ke Departemen Persediaan. Dokumen data bahan baku yang dibutuhkan yang diterima Departemen Persediaan dari supervisor dilakukan proses pembuatan permintaan bahan baku sesuai dengan dokumen dari supervisor. Lalu, kemudian permintaan bahan baku yang dibuat di dalam Departemen Persediaan dikirimkan ke Departemen Pengendalian Persediaan. Kemudian setelah Departemen Pengendalian Persediaan menerima dokumen permintaan bahan baku dari Departemen Persediaan, Departemen Pengendalian Persediaan melakukan proses pembaruan dokumen permintaan bahan baku sesuai dengan data dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan file permintaan bahan baku yang telah diperbarui ke Departemen Akuntansi Biaya. Kemudian setelah Departemen Akuntansi Biaya menerima dokumen file permintaan bahan baku yang telah diperbarui dari Departemen Pengendalian Persediaan, Departemen Akuntansi Biaya membuat voucher jurnal lalu mengirimkan ke Departemen Buku Besar. Berikut kelemahan pengendalian internal dalam sistem ini adalah proses konversi ditutup dengan pencatatan pada buku besar, yakni pembaruan catatan tanpa adanya pembuatan laporan terhadap Departemen Produksi bahwa proses pemesanan produksi berhasil atau tidak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan antara produsen dengan Departemen Produksi perusahaan dikarenakan tidak adanya feedback terhadap produsen. Berikut bagan alert kedua yang saya buat sesuai dengan kelemahan proses internal pengendalian. Pertama, produsen membuat data pesanan produk, lalu dilanjutkan dengan mengirimkan dokumen pesanan produk ke Departemen Produksi. Kemudian Departemen Produksi membuat data pesanan produk dan surat perintah kerja yang kemudian dikirimkan ke supervisor. Setelah supervisor menerima dokumen surat perintah kerja dan data pesanan dari Departemen Produksi, supervisor membuat surat perintah kerja dan bahan baku, lalu kemudian dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Setelah Departemen Akuntansi Biaya menerima dokumen surat perintah dan data bahan baku, Departemen Akuntansi Biaya membuat file perintah kerja yang kemudian dikirimkan kembali ke supervisor. Setelah supervisor menerima dokumen file perintah kerja dari Departemen Akuntansi Biaya, supervisor membuat data bahan baku yang dibutuhkan yang kemudian dikirimkan ke Departemen Persediaan. Setelah Departemen Persediaan menerima dokumen data bahan baku yang dibutuhkan, Departemen Persediaan membuat permintaan bahan baku sesuai dokumen dari supervisor. Lalu kemudian Departemen Persediaan mengirimkan permintaan bahan baku ke Departemen Pengendalian Persediaan. Setelah Departemen Pengendalian Persediaan menerima dokumen permintaan bahan baku dari Departemen Persediaan, Departemen Pengendalian Persediaan memperbaharui dokumen permintaan bahan baku sesuai dengan data dokumen. Kemudian dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Setelah Departemen Akuntansi Biaya menerima file permintaan bahan baku yang telah diperbaharui dari Departemen Pengendalian Persediaan, Departemen Akuntansi Biaya membuat voucher jurnal yang kemudian dikirimkan ke Departemen Buku Besar. Kemudian, setelah Departemen Buku Besar menerima dokumen voucher jurnal, Departemen Buku Besar memperbaharui buku besar dan membuat laporan terkait pesanan produk dan catatan pesanan produk. Kemudian dikirimkan ke Departemen Produksi, yaitu laporan pesanan produk dan catatan pesanan produk oleh Departemen Buku Besar. Setelah itu, Departemen Produksi mengirimkan laporan pesanan produk ke produsen oleh Departemen Produksi. Demikian penjelasan saya tentang kasus 11 siklus konversi. Terima kasih.